Anime isekai merupakan subgenre fantasi yang biasanya karakter utamanya melakukan perjalanan ke dunia lain. Bahkan gak sedikit juga dari karakter utama anime isekai yang punya kekuatan overpower. Selain itu, meski banyak sekali anime isekai overpower yang telah dirilis, namun hanya ada beberapa rekomendasi anime isekai terbaik yang sayang jika gak ditonton. Oleh sebab itu, dalam video ini, Mimin sang wibu tampan tapi nggak bau bawang akan memberikan beberapa rekomendasi anime isekai overpower terbaik part yang kedua. Berikut ini daftarnya. Ikan hiu, ikan cucut, yuk kita lanjut. Yang pertama ada Getsutai Kanochi Nite Kaku Tata Kaeri. Rekomendasi anime isekai overpower terbaik yang pertama ini ditulis oleh Takumi Yanai yang diilustrasikan oleh Daisuke Iizuka dan Kurojishi. Anime dengan 12 episode yang rilis pada tahun 2015 ini berhasil mendapatkan rating atau skor 7,72 di situs MyAnimeList. Sesuai namanya, anime berjudul Get ini menceritakan tentang pertempuran antara dunia modern dengan dunia abad pertengahan yang terjadi akibat sebuah portal dimensi yang tiba-tiba muncul di Ginza, Tokyo. Portal yang menghubungkan Jepang modern dengan dunia pada abad pertengahan tersebut dimasuki oleh beberapa tentara modern dengan tujuan ekspedisi. Namun, hal itu malah menimbulkan perang yang berkelanjutan. Yang kedua, Marimashita Iruma-kun. Anime Marimashita Iruma-kun atau Welcome to Diamond School diangkat dari seri manga Jepang karya Osamu Nishi. Serial animenya dengan 2 season ini telah selesai ditayangkan sejak tahun 2019 lalu yang berhasil meraih skor 7,72 di situs MyAnimeList. Anime isekai overpower yang kedua ini menceritakan tentang seorang anak lugu ya dan baik hati berusia 14 tahun bernama Iruma yang dijual oleh orang tuanya sendiri kepada dunia kegelapan. Di mana ya, hal tersebut membuatnya hidup bersama para iblis. Meski ya pada awalnya Iruma takut, namun ternyata tujuan iblis itu membelinya karena pengen punya seorang cucu aja. Iruma pun dimanjakan oleh iblis tersebut, bahkan dimasukkan ke sekolah iblis nih. Walau begitu, kenyataan bahwa Iruma adalah seorang manusia harus tetap dirahasiakan. Yang ketiga ada Tsukiga Michibiku Isekai Dochuu. Anime yang juga dikenal dengan Tsukimichi Moonlight Fantasy ini diangkat dari novel ringan fantasi Jepang karya Kei Azumi yang diilustrasikan oleh Mitsuaki Matsumoto. Serial anime ini rilis di TV pada tahun ini loh, sehingga masih tergolong baru ya. Walau begitu, anime ini dapat meraih skor sebesar 7,53 di situs MyAnimeList. Tsukiga Michibiku Isekai Dochuu menceritakan tentang seorang anak SMA bernama Makoto yang dipanggil oleh Dewa Tsukuyomi untuk dijadiin pahlawan nih di dunia lain. Namun, Dewi yang menguasai dunia tersebut malah gak suka kepadanya karena dia tuh ya jelek abis. Bahkan Makoto pun dibuang ke ujung dunia dan diberikan juga kutukan. Dan sejak saat itulah Makoto terbebas dari tugas yang diberikan sang dewa dan jalani kehidupan biasa deh di dunia baru tersebut. Yang keempat ada Recreators. Rekomendasi anime isekai overpower yang keempat ini diangkat dari manga karya Daiki Kase. Sementara untuk serial televisinya diproduksi oleh Troika. Serial TV anime ini rilis pada tahun 2017 lalu yang telah selesai ditayangkan dengan jumlah episode 22 dan berhasil meraih skor sebesar 7,56 di situs MyAnimeList.
Anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bercita-cita menjadi pengarang bernama Shouta Mizushino. Dan suatu ketika dia nonton anime favoritnya untuk cari inspirasi, Shouta tiba-tiba berada di tengah-tengah pertarungan anime tersebut. Ketika dia sadar, ia sudah kembali lagi berada di dunia nyata. Namun hal tersebut malah membuat karakter dalam anime yang tadi ditonton malah ikut-ikutan ke dunia nyata bersamanya. Yang kelima, Seirei Gensouki. Anime isekai overpower berikutnya ini diadaptasi dari seri novel ringan Jepang karya Yuri Kitayama yang serial TV-nya baru saja rilis perdana pada bulan Juli 2021 lalu. Meski terbilang baru ya, anime ini berhasil meraih skor cukup tinggi loh di situs MyAnimeList, yakni sebesar 7,21. Seirei Gensouki yang dikenal juga dengan nama Spirit Chronocycles menceritakan tentang seorang mahasiswa berusia 20 tahun bernama Haruto yang meninggal nih dalam kecelakaan lalu lintas, di mana hal itu membuatnya kembali terbangun di dunia berbeda dalam tubuh seorang anak lelaki bernama Ryo yang punya kekuatan magis. Ingatan Ryo dan Haruto tersebut kemudian menyatu, di mana Haruto mengetahui bahwa dirinya hidup kembali dalam tubuh Ryo yang mempunyai sebuah hasrat balas dendam kepada pembunuh ibunya. Oke, yang keenam ada Genja no Mago. Rekomendasi anime yang satu ini ya, dikenal juga dengan nama Westman Grand Silk, yang pertama kali rilis pada tahun 2019 lalu dan telah selesai ditayangkan. Anime ini diadaptasi dari seri novel ringan Jepang karya Tsuyoshi Yoshioka, dan untuk seri TV-nya berhasil dapatin rating sebesar 6,57 di situs MyAnimeList. Genja no Mago menceritakan tentang petualangan seorang pemuda biasa yang meninggal akibat suatu peristiwa. Ia tuh kemudian terlahir kembali di dunia lain dan tumbuh menjadi Shin yang melindungi kerajaan dari gangguan para iblis, di mana ya pada saat itu banyak sekali manusia yang diubah menjadi iblis nih untuk menyerang kerajaan. Oke, yang ketujuh guys, ada Chojin Kokose Tachiwa Isekai Demo Yoyuude Ikiniku Yodesu. Dikenal juga dengan nama High School Prodigies Have It Easy Even in Another World yang rilis pada tahun 2019 lalu. Anime yang telah selesai ditayangkan ini ya, diadaptasi dari novel ringan Jepang karya Riku Misora, dan serial TV-nya berhasil meraih rating atau skor sebesar 6,34 di situs MyAnimeList. Ya nggak besar-besar amat ya. Chojin Kokose Tachiwa Isekai Demo Yoyuude Ikiniku Yodesu nyeritain tentang sekelompok siswa SMA yang pindah ke dunia kuno setelah ngalamin kecelakaan pesawat guys. Hal tersebut nggak buat mereka panik sama sekali, sehingga di dunia baru itu mereka jadi cepat nyesuaiin diri. Bahkan ya karena kemampuan dalam bidang politik, sains, dan kesehatan yang mereka miliki, pada akhirnya para siswa SMA tersebut menjadi penguasa di dunia itu. Yang kedelapan nih ada Isekai wa Smartphone Totomoni. Dalam kesalahan yang gak dipikirkan oleh dewa secara gak sengaja menyerang Toya Mochizuki dengan sambaran petir yang menyimpang gitu. Dan sebagai permintaan maaf, dewa nawarin satu keinginan dan kesempatan untuk hidup kembali di dunia fantasi magis. Toya pun dengan senang hati menerima tawaran itu, dan untuk satu keinginannya hanya meminta untuk menyimpan smartphone-nya. Karena dewa terkejut ya dengan kerendahan hati Toya, Tuhan pun memberikan Toya kekuatan untuk bisa bertahan hidup saat dia memulai perjalanannya ke dunia misterius. Dan memulai kembali di dunia baru, Toya nyadari nih bahwa dunia penuh dengan sihir adalah dunia yang ia sukai. Namun tampaknya juga Toya kebingungan nih dengan kekuatan apa sih yang diberikan oleh dewa. Nah, seperti apakah petualangan Toya selanjutnya? Mari yuk kita tonton aja. Yang kesembilan ada Sekai Saiko no Ansatsusa. Rekomendasi anime isekai overpower yang satu ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran profesional
yang mati secara tragis karena dikhianati. Setelah kematiannya itu, dia dapetin anugerah dari Dewi di mana dia dilahirkan kembali ke dunia pedang dan sihir. Di kehidupan barunya ini, ia dikenal dengan nama Luke. Luke ya masih memiliki semua ingatan dan keterampilan membunuh dari kehidupannya yang dulu. Selain itu, Dewi juga memberikannya kekuatan sihir dan teknik khusus untuk jalani misi membunuh para pahlawan. Dan yang terakhir ada Slime Tausite Cercinen Shiranai Uchini Level Max Nate Masita. Wanita kantoran yang habisin seluruh waktunya buat kerja harus tewas karena suatu hal. Dan Dewi yang berbelas kasihan pun memberinya kesempatan untuk hidup kembali di dunia yang tenang dan damai. Wanita itu pun ya setuju aja di dunia tersebut. Dan ia berusaha hidup dengan santai, bahkan untuk keperluan sehari-harinya aja ia hanya membunuh beberapa slime doang. Tetapi Dewi memberikan keabadian sehingga setelah 300 tahun hidup tanpa sadar ya, ia telah mencapai level maksimalnya. Artinya wanita ini sekarang jadi orang terkuat di dunia itu. Oke guys, itulah tadi rekomendasi anime isekai yang dimana sang karakter utamanya overpower. Jika kalian suka dengan videoku ya, langsung aja kasih like-nya, subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan share juga ke teman-teman wibu kalian. Dan jika kalian ada kritik, saran, atau request, langsung aja tulis di komentar. Untuk sekedar kisi-kisi aja, selanjutnya aku akan ngebahas rangkuman anime-anime yang ada di 2021 dan juga rekomendasi anime terbaik yang harus kalian tonton di tahun 2022. Apa saja? Mari kita tonton di videoku selanjutnya. Aku Gendis Anime undur diri dulu. Sayonara.